Pria ini bernama Howard. Dia adalah CEO salah satu perusahaan iklan terkenal di Amerika. Howard ini orangnya pekerja keras banget dan selalu jalanin hari-hari dengan penuh semangat. Pagi itu seperti biasa, sebelum mulai kerja, Howard terlebih dahulu berpidato untuk menyemangati seluruh anak buahnya. Dia berkata agar setiap hari bisa semangat, kita harus selalu ingat 3 hal terpenting dalam hidup, yaitu love, we wish we had more time, death. Namun semua berubah saat putri yang sangat Howard cintai meninggal dunia. Dunia Howard kini telah hancur. 3 rekan kerja Howard yang bernama Whit, Simon, dan Claire mulai merasa khawatir. Padahal sudah bertahun-tahun semenjak kematian anaknya, kenapa sampai sekarang Howard masih juga belum bisa menerima kenyataan. Setiap hari dia selalu murung, pekerjaan berantakan, tak mau diajak bicara, dan untuk sekedar senyum aja Howard udah gak bisa lagi. Sebagai sahabat, mereka memang simpati, tapi kalau kerjaan jadi berantakan gini terus, perusahaan bisa mulai bangkrut. Bahkan kabar terbarunya, salah satu investor terbesar mereka telah memutus kontrak kerjasama. Demi menyelamatkan perusahaan, Whit lalu membuat rencana untuk mengeluarkan Howard dari kursi pimpinan perusahaan. Awalnya Simon dan Claire menolak, mereka tak ingin mengkhianati Howard. Namun karena tak punya pilihan lain, rencana tersebut terpaksa disetujui. Malamnya di rumah Simon, Whit memberitahu bahwa dia sudah menyewa seseorang untuk memata-matai Howard. Ia berencana mencari kesalahan Howard kemudian melaporkan pada pihak komisaris pemegang saham kalau Howard tak layak lagi memimpin perusahaan karena mentalnya masih dalam masa penyembuhan. Di sisi lain, Howard yang sedang tidur mengalami mimpi buruk tentang anaknya. Saat bangun, dia lalu menuliskan semua kesedihannya itu ke dalam surat sepanjang malam. Paginya, Howard memasukkan surat-surat tersebut ke kotak surat. Tak lama kemudian, seorang wanita datang lalu memfoto kode barcode kotak suratnya. Ternyata dialah mata-mata bayaran Whit. Di kantin kantor, dia memberikan surat tulisan Howard semalam yang datanya telah dia curi dari website pos menggunakan kode barcode, kemudian dia cetak ulang. Tapi ada yang aneh. Howard menulis 3 lembar surat untuk cinta, waktu, dan kematian. Isi tulisannya dipenuhi dengan luapan kemarahan. Membaca surat tersebut, Claire merasa ini semua pasti cuma metode terapi dari dokter demi menyembuhkan kesedihan Howard. Malamnya, Claire pergi ke apartemen Howard untuk mengantar makanan. Mendadak si pemilik apartemen keluar lalu memarahi Claire agar tak menaruh makanan di depan pintu lagi, karena Howard tak pernah memakannya. Makanan itu setiap hari cuma jadi sampah. Dia juga bilang kalau Howard sudah nunggak tak pernah membayar uang sewa apartemen. Si pemilik apartemen tak tahu harus menghubungi siapa karena Howard tak pernah membuka pintu. Dia dan istrinya juga telah bercerai. Pagi hari, Whit pergi menemui putrinya. Semenjak bercerai gara-gara ketahuan selingkuh, putri Whit sekarang tinggal bersama mantan istrinya. Melihat kedatangan sang ayah, putri Whit itu sama sekali tak senang. Ia terus mencari alasan untuk menolak ajakan Whit jalan-jalan, karena masih kecewa dengan perbuatan Whit yang selalu menyakiti perasaan ibunya. Siang hari di lift kantor, Whit tak sengaja bertemu Howard.
Seperti biasa, meski diajak ngobrol panjang lebar, Howard hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di lantai atas, terlihat ada banyak sekali wanita mengantri untuk ikut casting menjadi model iklan skincare. Di antara sekian banyak pendaftar, Whit tertarik dengan satu wanita yang sedang berlatih dialog iklan terbalik. Jadi harusnya kalimat dialog iklan skincare-nya berbunyi, "Hidup ditemukan ketika kamu berganti kulit." Namun wanita tersebut membalik jadi, "Lepaskanlah kulitmu, maka kamu akan menemukan hidupmu." Mendengar itu, Whit buru-buru memberi instruksi pada produser untuk mengubah dialognya. Saat ingin mencari wanita tadi, dia telah pergi. Whit pun bergegas mengejarnya. Hingga sampailah di suatu aula teater di pusat kota. Si wanita tadi pergi karena terlambat latihan akting teater. Dia sudah ditunggu oleh 2 aktor teater lain, yaitu seorang nenek-nenek dan bocah berkulit hitam. Whit lalu mengajak mereka bertiga berkenalan. Dari hasil obrolan, ternyata acara drama teater mereka bertiga ini sedang ditunda akibat kekurangan biaya. Untuk mengisi waktu, setiap hari mereka terus berlatih akting sambil pelan-pelan mengumpulkan modal. Malamnya di rumah, saat sedang membereskan gudang, Whit menemukan kaset rekaman iklan buatannya dulu. Seketika dia dapat ide. Whit kemudian menyampaikan idenya pada Simon dan Claire. Dulu dia pernah membuat iklan tentang seorang guru yang sering marah-marah sama muridnya di kelas. Pas lagi teriak-teriak, mendadak muncul aktor memerankan amarah lalu menasehati si guru. Abis dinasehatin amarah, guru itu pun akhirnya bisa berdamai dengan amarahnya dan menjadi guru yang lebih baik. Nah, ide Whit yaitu dia ingin menyewa ketiga aktor tadi siang untuk memerankan peran menjadi waktu, cinta, serta kematian. 3 hal yang ada dalam surat tulisan Howard akan menjadi hidup. Whit yakin jika Howard dapat nasihat langsung dari 3 hal tersebut, dia pasti bisa kembali menjadi Howard seperti dulu lagi. Tapi seandainya masih belum sembuh juga, maka mereka terpaksa harus tetap menjalankan rencana awal, yaitu membuat seakan-akan Howard memiliki gangguan mental lalu melaporkan pada pihak komisaris agar dikeluarkan dari kursi pimpinan. Keesokan harinya, mereka bertiga menemui si wanita, si nenek, dan si bocah. Setelah menjelaskan bagaimana detail rencananya, mereka bertiga pun setuju untuk memerankan peran tersebut dengan bayaran masing-masing $20.000 atau sekitar 286 juta rupiah per orang. Nantinya, Whit juga akan membayar beberapa orang di jalan agar berakting seolah-olah tak ada yang menyadari keberadaan mereka bertiga kecuali Howard. Kemudian malam itu juga mereka semua mulai berlatih memerankan death, love, time. Devil's right there, now somebody else. Dear Death, you travel with powerless middle management. Death doesn't have any fan. You okay? So don't kid yourself, anybody else. And that's it. Okay, he's calling me wood and dead tissue. Oh, no, don't do that. Did you get that? Dear love, goodbye. It's just one word, goodbye. What am I even supposed to say to him? Tell him that you're within everything. Find his life again. Malam itu Howard pergi ke sebuah rumah perkumpulan. Di sana orang-orang sedang berkumpul berbagi cerita kesedihan mereka satu sama lain. Ada yang juga pernah kehilangan anak, masalah perceraian, serta masalah kehidupan lainnya. Namun Howard tak berani masuk. Ia hanya memandangi dari luar lalu pergi. Setelah semua siap, keesokan paginya rencana pun dimulai. Di taman, si nenek menghampiri Howard kemudian memberikan surat yang kemarin Howard kirim untuknya. Ia memperkenalkan diri sebagai kematian. Melihat raut wajah kebingungan Howard, kematian terus mencoba meyakinkan bahwa dia nyata.
Awalnya Howard tak percaya, tapi di tengah jalan ada seorang wanita berkata pada anaknya kalau Howard sudah gila karena bicara sendirian. Kematian menjelaskan di dunia ini cuma Howard sendirilah yang bisa melihat dan bicara dengannya. Howard pun ketakutan lalu segera pergi dari sana. Malam hari, Howard kembali datang ke perkumpulan rehabilitasi orang-orang yang bernasib sama dengannya. Perkumpulan itu dipimpin oleh seorang psikolog bernama Madeline. Ketika Madeline bertanya siapa nama putri Howard yang telah meninggal dunia, Howard tak sanggup menjawabnya dan ingin langsung kabur keluar. Madeline pun mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa dia juga pernah kehilangan seorang putri. Nama putrinya adalah Olivia. Karena kondisi Howard sangat terpuruk, Madeline tak mau memaksa bila Howard masih belum siap memberitahu nama putrinya. Selesai pertemuan, Madeline menghampiri Howard. Ia bertanya, berkali-kali Madeline melihat dari jendela Howard selalu berada di luar, kenapa baru malam ini dia berani bergabung masuk ke dalam. Howard bilang tujuannya datang ke sini hanya untuk memperbaiki keadaan. Madeline lalu berkata, ini semua adalah kenyataan. Kenyataan bahwa putri Howard telah meninggal dunia tak akan pernah bisa diperbaiki. Sore hari sepulang kerja, kematian menemui Simon untuk membicarakan bagaimana kondisi Howard sekarang. Tiba-tiba kematian baru menyadari jika wajah Simon pucat. Ia lalu bertanya apakah Simon sedang sakit. Simon pun terdiam. Ia menatap kematian dan berkata, sebenarnya dia sakit parah. Bertahun-tahun dia memendam semuanya sendirian, tak pernah memberitahukan soal penyakit ini pada siapapun termasuk anak istrinya. Meski dokter sudah memvonis umurnya tak akan lama lagi, tapi dia masih tetap takut untuk menyampaikannya pada sang istri. Keesokan harinya, Howard bingung kenapa ada bocah di kantor. Ia memarahi bocah itu dan menyuruh agar tak merusak susunan dominonya. Si bocah kemudian memperkenalkan diri sebagai Waktu. Waktu lalu memberikan surat yang Howard kirim untuknya. Dalam surat tersebut, Howard menuliskan seluruh kemarahannya pada Waktu. Rasa tak terima pada Waktu, bahkan memaki-maki Waktu dengan kata-kata kasar. Di tengah obrolan, Claire datang menyuruh Howard menghadiri rapat. Waktu pun memberitahu kalau tak ada yang bisa melihatnya kecuali Howard sendiri. Saat Claire pergi, Waktu mulai bertanya, kenapa seluruh orang di dunia ini sering mengeluh pada Waktu. Manusia bilang tak punya waktu. Manusia bilang waktu berlalu terlalu cepat. Rambut yang mulai tumbuh uban serta segala macam keluhan lainnya. Kenapa semua manusia mengeluh kekurangan waktu padahal waktu itu sangat banyak? Saat siang berganti malam, waktu tak pernah pergi. Bulan berganti tahun, waktu tetap ada bersama manusia. Waktu itu sangat berkelimpahan, tapi manusia selalu menyia-nyiakannya. Sebelum pergi, Waktu berkata bahwa harusnya waktulah yang marah pada manusia. Saat istirahat, Claire menegur Waktu karena menilai kata-katanya pada Howard tadi sedikit berlebihan. Namun Waktu tak peduli. Dia malah balik menasihati dengan mengatakan Claire sendiri harusnya sadar kalau selama ini dia juga sedang menyanyiakan waktu. Di apartemen Claire kemarin, Waktu tak sengaja melihat brosur tentang sebuah program agar Claire bisa memiliki anak tanpa perlu menikah. Dari situ kelihatan bagaimana berantakannya waktu pribadi Claire dan pekerjaan. Claire yang tersinggung pun pergi dari sana. Malamnya ketika Howard sedang makan di restoran, si wanita datang lalu mengenalkan diri sebagai Cinta.
Sambil menahan tangis, Cinta berkata dia kecewa kenapa Howard melupakannya. Semenjak melupakan Cinta, Howard jadi kehilangan hidupnya. Satu-satunya cara agar Howard bisa mendapatkan kehidupannya kembali adalah dengan menerima Cinta di dalam dirinya lagi. Karena sudah muak diganggu terus-menerus, Howard memilih pergi. Di jalan, Cinta menyesal kenapa tadi dia terlalu cengeng. Whit berusaha meyakinkan kalau Cinta telah melakukan tugasnya dengan baik. Memang Cinta kadang membuat manusia menjadi cengeng. Setelah melakukan tugas masing-masing, mereka semua pun berkumpul dalam aula. Di sana Claire memberitahu akibat tak ada perubahan positif, mereka terpaksa mengganti rencana seperti di awal, yaitu Cinta, waktu, dan kematian harus mengajak Howard mengobrol di tempat umum. Nanti dari kejauhan akan ada seorang mata-mata merekam lalu mengedit videonya jadi seolah-olah Howard sedang bicara sendiri seperti orang gila. Rekaman itu kemudian mereka tunjukkan pada pihak komisaris sebagai bukti untuk mengeluarkan Howard dari kursi pimpinan perusahaan. Mendengar rencana tersebut, Cinta menolak. Cinta tak tega menjebak orang baik seperti Howard dan memutuskan berhenti. Di sisi lain, Howard kembali berkonsultasi dengan Madeline. Dia curhat akhir-akhir ini psikologinya mungkin sedang terganggu karena dia seperti bisa berbicara dengan waktu, cinta, dan kematian dalam wujud manusia. Mereka pun melanjutkan pembicaraan sambil jalan. Di tengah perjalanan, Madeline cerita keadaan mereka berdua sama-sama telah berpisah dengan suami dan istri semenjak anak mereka meninggal dunia. Persis seperti Howard, Madeline dulu juga terpukul serta tak bisa menerima kenyataan hingga memutuskan untuk berpisah. Di hari ketika Madeline dan suaminya sepakat pisah, sang suami memberikannya selembar kertas bertuliskan, "Seandainya kita berdua bisa kembali menjadi orang asing lagi." Sampai sekarang surat itu masih Madeline simpan karena jujur, jauh di lubuk hati dia masih sangat mencintai suaminya. Di kantor, Howard menunjukkan tempat kemunculan waktu. Ia juga menceritakan bagaimana cinta serta kematian muncul. Madeline di situ bertanya, memangnya apa isi surat yang Howard tulis untuk kematian? Howard menjawab bahwa dia menulis pertukaran. Di hari detik-detik sebelum anaknya meninggal, sampai sekarang pun Howard terus memohon pada kematian agar bersedia melakukan pertukaran. Ia menulis, "Ambillah nyawaku, jangan anakku." Tapi ternyata permintaannya tak pernah terkabul. Kematian tak menerima pertukaran. Obrolan berlanjut ke restoran. Howard cerita apa aja jawaban yang dia dapat saat bertemu waktu, kematian, dan cinta. Mendengar cerita tersebut, Madeline sama sekali tak kaget. Ia malah menyuruh Howard mendengarkan kata-kata mereka karena mungkin ada pesan penting yang ingin mereka sampaikan. Dulu di hari putri Madeline meninggal, ada seorang nenek-nenek berkata, bila kita bisa menerima kenyataan, maka kita akan bisa menemukan keindahan hidup atau collateral beauty. Pada saat itu, Madeline masih belum mengerti bagaimana bisa kita menemukan keindahan hidup sedangkan putri yang begitu dia cintai baru aja meninggal. Namun, setelah waktu berlalu dan Madeline mencoba kembali melihat dunia luar, akhirnya dia mulai mengerti apa itu collateral beauty. Dia merasakan perasaan sedih tapi indah. Mungkin bisa disebut kesedihan yang indah. Madeline kemudian meminta Howard untuk mencari collateral beauty-nya juga. Namun Howard justru marah. Howard lalu memesan taksi untuk Madeline dan pergi meninggalkannya. Pagi hari, Whit menemui Cinta. Ia terus memohon agar Cinta mau bergabung dalam rencananya lagi sambil menjelaskan ini semua dia lakukan demi membuat putrinya bangga. Dulu di hari ketika putrinya lahir, Whit menatap matanya. Anehnya di detik itu dia tak merasakan cinta sama sekali. Tapi dialah yang menjadi cinta. Kini semua hancur. Putrinya tak pernah mau bicara dan selalu menyalahkan Whit semenjak perceraian.
Whit berharap dengan memajukan kembali perusahaan yang hampir bangkrut ini, atau bahkan punya kesempatan untuk menjadi pemimpin perusahaan, dia mungkin bisa membuat putrinya bangga dan mau bicara dengannya lagi. Mendengar cerita barusan, Cinta pun luluh. Ia bersedia membantu, namun Whit harus berjanji segera memperbaiki hubungan dengan putrinya. Beberapa hari kemudian, rencana pun kembali dimulai. Saat Howard pulang kerja, waktu datang mengikutinya dari belakang. Karena sudah sangat muak, Howard akhirnya meluapkan seluruh isi hatinya. Sambil berteriak, Howard mengatakan kalau dia kecewa. Ia kecewa kenapa waktu mengambil putri yang dia cintai begitu cepat. Baginya sekarang, waktu bukanlah hal berharga seperti dulu lagi. Tapi waktu justru seperti penjara kehidupan. Dari kejauhan terlihat wanita mata-mata sewaan Whit sedang diam-diam merekam mereka. Howard lalu melanjutkan perjalanannya. Di stasiun kereta, kematian datang menghampiri dan mencoba memberitahu bahwa kematian putri Howard bukanlah akhir dari dunia. Kematian pun menceritakan sebuah kisah tentang percakapan dua bayi kembar dalam kandungan ibu. Berbulan-bulan lamanya berada dalam perut, kedua bayi tersebut hidup nyaman, hangat, berkelimpahan makanan, dan bahagia. Hingga suatu ketika mereka saling bertanya apa yang akan terjadi setelah ini. Kemudian di bulan ke-9, meski takut, mereka berdua akhirnya lahir, berpindah ke alam dunia. Dan ternyata alam dunia tak semenyeramkan bayangan mereka sebelumnya. Dunia ini terasa jauh lebih indah dari perut ibu. Begitu juga bagi manusia yang meninggal. Kematian menjelaskan, berpindah alam tak semenyeramkan seperti yang manusia bayangkan. Putri Howard bisa jauh lebih bahagia. Namun lagi-lagi Howard marah. Dia tahu kematian memang bagian alami dalam hidup. Dia tahu manusia tak perlu takut pada kematian. Dia tahu yang perlu manusia lakukan hanyalah menerimanya. Tapi Howard juga tahu semua itu cuma omong kosong. Faktanya sekarang putrinya sudah tak ada di sini menggenggam tangannya lagi. Howard langsung turun dari kereta. Di tengah jalan dia bertemu Cinta. Howard bertanya apakah Cinta akan selalu sedih seperti kemarin lagi. Cinta pun menjawab dia bisa berubah menjadi apa aja. Cinta bisa jadi cengeng, bisa jadi bahagia, bisa seksi, bisa misterius. Intinya manusia tak akan pernah bisa menebak cinta. Yang perlu manusia lakukan cukup percaya pada cinta. Mendengar kalimat tersebut, Howard berkata dulu dia percaya Cinta, sangat percaya. Tapi Cinta berkhianat. Dia telah menghancurkan hati Howard dan kini hanya tersisa kesedihan. Cinta lalu menjelaskan bahwa dia tak pernah mengkhianati Howard. Dia bagian dari semua kehidupan. Bahkan dalam kesedihan dan kehancuran manusia pun, Cinta masih akan terus tetap ada. Beberapa hari kemudian, Whit, Simon, Claire, serta para pemegang saham berkumpul meminta penjelasan Howard tentang sebuah video yang telah diedit sedemikian rupa di mana dia terlihat sedang marah-marah sendirian di jalan. Howard di situ bingung apakah semua hanya ilusinya. Berkali-kali ditanya, Howard cuma terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Namun saat dia melihat wajah ketiga sahabatnya, seketika Howard tersadar mereka bertigalah dalang di balik semua ini. Karena merasa sudah tak sanggup mengkhianati Howard lagi, Claire pun mengakuinya. Sambil menangis, Claire memberitahu kalau mereka terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan perusahaan. Mendengar pengakuan tersebut, anehnya Howard tak marah. Dia justru berkata mereka bertiga telah melakukan perbuatan yang benar. Howard kemudian bersedia menandatangani surat pengunduran dirinya. Sebelum berpisah, Howard menatap Simon lalu bilang bahwa dia sudah tahu kondisi kesehatan sahabatnya itu. Meski Simon berusaha menutupi penyakitnya dari semua orang, tapi Howard tetap tahu. Bahkan Howard diam-diam telah menyiapkan segala kebutuhan untuk menjamin keluarganya jika Simon meninggal nanti. Claire,
Howard berterima kasih. Dia tahu Claire adalah wanita pekerja keras yang selalu lembur tanpa mengenal waktu demi memajukan perusahaan, sampai-sampai melupakan kebahagiaan pribadinya sendiri. Whit, sahabat terbaik yang telah mengecewakannya. Howard bukan kecewa karena rencana pengkhianatan ini, tapi Howard kecewa kenapa sampai sekarang Whit masih juga belum berbaikan dengan putrinya. Howard tak ingin Whit merasakan penyesalan seperti yang dia rasakan setelah kehilangan putrinya. Sambil menatap tajam, Howard mengatakan, Whit tak perlu izin pada siapapun untuk menjadi ayah. Whit tak perlu izin untuk mencintai putrinya. Sekali lagi Howard menegaskan apa yang mereka bertiga lakukan ini sudah benar. Ia mengucapkan terima kasih, kemudian pergi dari sana. Semenjak kepergian Howard, barulah mereka bertiga sadar. Awalnya mereka mengirim cinta, waktu, dan kematian untuk menyadarkan Howard. Namun ternyata 3 hal itu justru menampar mereka sendiri. Mereka sendirilah yang selama ini memiliki masalah dengan cinta, waktu, dan kematian. Pagi hari, Claire memberikan uang pembayaran pada si bocah waktu sebesar $20.000 serta berterima kasih atas akting hebatnya. Si bocah memberitahu kalau bakat akting tersebut dia peroleh dari kedua orang tua angkatnya. Sang ayah adalah penulis buku, sedangkan sang ibu selalu menceritakannya berbagai kisah-kisah dongeng sejak dia kecil. Walaupun hidup miskin, namun berkat kasih sayang orang tua yang hebat, dia jadi tumbuh dengan hebat. Si bocah bilang suatu saat nanti Claire pasti akan bisa menjadi orang tua angkat yang hebat juga. Bagi seorang anak, yang terpenting bukanlah lahir dari rahim orang tua mereka, tapi tumbuh melalui orang tua mereka. Sore hari, Whit pergi menemui putrinya di sekolah. Melihat kehadiran sang ayah, lagi-lagi putri Whit berusaha menghindar. Sesuai saran Howard, Whit tak mau menyerah. Ia terus meminta maaf, bahkan mengancam akan datang setiap hari ke sekolah ini sampai putrinya mau memaafkan. Karena tak tega, putri Whit pun berkata, besok dia cuma masuk sekolah setengah hari. Mendengar kabar barusan, Whit senang dan berjanji besok dia akan mengajak jalan-jalan ke taman sepulang sekolah. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun berpisah, Whit bisa melihat putrinya tersenyum lagi. Maghrib-maghrib, Simon memberikan uang bayaran pada si nenek kematian. Simon bilang bahwa dia telah memberitahu tentang penyakit ini pada istrinya. Simon curhat, seandainya dia bisa hidup sampai 100 tahun, maka nanti anaknya akan berusia 70 tahun, cucunya berusia 40 tahun, dan cicitnya 10 tahun. Dia pasti akan menjadi pria paling beruntung di dunia karena bisa bermain bersama 3 generasi di bawahnya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Ternyata usia Simon hanya tinggal sebentar lagi. Sebelum pergi, si nenek mengatakan, sesungguhnya kematian bisa menjadi indah jika kita melihatnya dengan benar. Sementara itu, malam hari di tengah turunnya salju, Howard pergi berkunjung ke rumah Madeline. Di dalam, Howard terus memandangi barang-barang kenangan almarhum anak Madeline, yaitu Olivia.
Madeline lalu menunjukkan lagi pada Howard surat yang dulu mantan suaminya berikan sebelum berpisah. Surat bertuliskan, seandainya kita bisa menjadi orang asing yang tak pernah saling mengenal lagi. Membaca surat tersebut, Howard hanya terdiam. Madeline kemudian bertanya siapa nama putri Howard yang telah meninggal. Howard tetap diam, tak sanggup menjawab. Madeline lalu mulai menyalakan video rekamannya. Dalam video itu, terlihat putri tercintanya sedang bermain bersama sang mantan suami, yaitu Howard. Mendengar suara putri kecilnya dari video, tangisan Howard pun pecah. Her name was Olivia. That baby's name was Olivia. I saw the ending before the movie was done. Hari demi hari berlalu, hubungan Howard dan Madeline kini semakin membaik. Ketika mereka berdua jalan-jalan di taman, Howard melihat waktu, cinta, dan kematian di atas jembatan. Bila dulu dia selalu marah pada 3 hal itu, sekarang dia sudah bisa tersenyum. Kini Howard telah menemukan collateral beauty-nya. Ia menemukan keindahan dalam kesedihan. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting, right? Cowgirls don't cry. Ooh. I saw the red flags before giving you a chance. I said no, I turned you down before we even got to dance. I have demons that I don't really show, learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Ooh, but cowgirls don't cry. Cowgirls don't I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurt.